Usai kencan, seorang pelaut asal Riau menjadi korban pencurian di Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku merupakan teman kencan korban yang kenal melalui aplikasi mencuri barang milik korban. Empat orang, yakni 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, diamankan polisi. Mereka diduga terlibat tindak kriminal melalui aplikasi kencan dan mencuri barang korban. AM dan AT merupakan pasangan kekasih. Juga pasangan kekasih lainnya, yakni RMW dan AAL, diamankan di 2 tempat berbeda. Aksi kejahatan bermula saat pelaku menawarkan jasa kencan melalui aplikasi. Korban berinisial DD, berprofesi sebagai pelaut, tergoda dengan tawaran tersebut dan berkencan dengan AM. Korban bertemu dengan AM dan berkencan di sebuah hotel. Usai berhubungan layaknya suami istri, korban tertidur dan pelaku mengambil barang milik Dede, diantaranya ponsel, dompet, dan motor. Lalu AM menghubungi AT dan RMW dalam melancarkan aksi kejahatannya. Selesai, korban merasa lemes, capek, akhirnya tertidur, dan pada saat itulah tersangka mulai melakukan aksinya. Aksinya yaitu mengambil barang-barang yang ada di atas meja di samping tempat tidur. Itu bisa rekan-rekan lihat ya, untuk barang-barang yang diambil ada 2 handphone ya, 2 handphone, 1 dompet kulit dan 1 kunci motor. Yang pasti dia begini, Dek, napa jaminan? Lantaran tidak mampu bayar. Oh, tidak mampu bayar, dia ngasih pegang DP HP dan DP dompet. Mar bukan pak kita dia pegang. Memang bapak janji bayar berapa, so? 1.000. 1.000 maksud? 1 juta. Kini 3 pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji. Seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku. Seorang wanita bernama Fasiatul Rizky Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam, panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 6 pria ditangkap setelah mengeroyok seorang pemuda di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Korban dianiaya hingga babak belur usai memesan jasa layanan pekerja seks komersial. Aksi sejumlah pria menganiaya seorang pria di sebuah hotel di Jalan Zainuddin Abin, Pekanbaru terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat korban A
memesan jasa kencan PSK melalui aplikasi media sosial. Polisi langsung turun tangan menangkap 6 pria dan seorang wanita yang terlibat penganiayaan terhadap A. Dari keterangan pelaku, terungkap aksi dipicu saat korban memesan jasa PSK MC 21 tahun melalui aplikasi media sosial dengan bayaran Rp600.000 sekali kencan. Namun karena datang tidak sesuai foto di aplikasi, korban membatalkannya sehingga membuat MC tidak senang. Pelaku lalu mengambil uang di dompet A dan memanggil kawan-kawannya dengan menyebut telah diperkosa korban. Kemudian terjadi keributan dan pemukulan di kamar hotel tersebut. 490.000 sehingga muncul ketidaksukaan dari pihak perempuannya yang di-booking dan dia memanggil teman-temannya untuk datang membantu. Bukan hanya membantu, tapi teman-teman juga ikut mengeroyok orang yang membooking aplikasi tersebut. Polisi menyebut sindikat cewek BO atau cewek aplikasi media sosial sering melakukan pemerasan, pemukulan dan meninggalkan tamunya di hotel. Kasus ini kini ditangani aparat Polresta Pekanbaru. Tidak tahu diuntung, seorang mahasiswa di Madiun, Jawa Timur tega mencuri kartu ATM kekasihnya. Pelaku kemudian menguras isi tabungan untuk berfoya-foya hingga sang kekasih rugi hampir 10 juta rupiah. Aka, pria ini digelandang ke Polsek Mejayan usai dilaporkan kekasihnya sendiri. Warga kerajaan berstatus mahasiswa ini nekat menguras isi tabungan kekasihnya untuk berfoya-foya. Aksi ini berawal saat pelaku menemukan kartu ATM di jok motor milik kekasihnya. Pelaku mengetahui nomor PIN ATM korban karena kerap mengintip saat korban mengambil uang di gerai ATM. Korban yang menyadari saldonya berkurang kemudian melapor ke bank dan polisi. Setelah ditelusuri dari rekaman CCTV diketahui ternyata Akalah yang menguras tabungan korban. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelaku telah 15 kali menarik uang tunai yang membuat sang kekasih merugi hingga nyaris 10 juta rupiah. Kenapa sampai tega mas ngambil uang pacar? Ngomong aja. Paksa. Nggak kerja apa? Nggak kerja? Belum mbak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kekasih yang tidak tahu diri ini mendekam di sel tahanan Polsek Mejayan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ingin memiliki anak, seorang perempuan menculik anak temannya dan membawanya ke Surabaya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap pelaku penculikan anak perempuan asal Bandung di kota Surabaya, Jawa Timur. Motif pelaku melakukan penculikan karena sayang dan ingin memiliki anak. Seorang wanita membawa anak perempuan asal Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Wanita berinisial CA bukan orang tua bocah, melainkan membawa anak temannya. CA menculik R, bocah perempuan berusia 5 tahun, putri RH. Pelaku mengenal RH di sebuah komunitas di media sosial 2 tahun lalu. CA berkunjung ke rumah RH di Babakan Ciparai, Bandung, September lalu. Pelaku mengajak pergi anak RH untuk berenang di sebuah pusat perbelanjaan. Lantaran belum pulang, RH menanyakan keberadaan pelaku dan anaknya. Pelaku memberitahu ayah korban bisa menjemput anaknya di salah satu rumah sakit. Namun setelah dicek, anak korban tidak ditemukan. Saat anaknya belum pulang, ayah korban dan pelaku sempat berkomunikasi di media sosial. Ternyata pelaku membawa korban ke Surabaya naik bus di hari CA mengajak pergi bocah tersebut. Selama 20 hari, korban tinggal di rumah kontrakan pelaku di Surabaya. Pelaku mengaku menculik korban karena sayang dan ingin memiliki anak. Saya sudah sayang anak itu seperti anak saya sendiri. Karena sudah sayang sama anak itu seperti anak saya sendiri. Kamu sendiri punya anak belum?
Belum. Udah menikah? Sebelumnya saya udah pernah ketemu. Itu kan 2 tahun yang selama lalu. 2 tahun. Selama 2 tahun yang lalu kan? Enggak, selama perjalanan 2 tahun itu saya udah Udah ketemu berapa kali? 5 kali. 5 kali. Di mana? Ingin memilih dapat anak. Pelaku ini kan juga belum punya anak. Sayang kepada anak, jadi ingin mengambil anak. Dibawa ke Surabaya. Anak ini dari Bandung dibawa dan digeser ke kota. Untuk sementara motifnya masih pemerasan kita belum dapatkan. Hanya dia mengambil anak tersebut tanpa izin daripada orang tuanya dan dibawa sampai ke Surabaya. Kurang lebih. Akibat peristiwa ini, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara anak korban penculikan sendiri telah dikembalikan kepada orang tuanya. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan adik iparnya ke polisi karena diduga menculik bayinya berusia 2 bulan. Ternyata penculikan hanya karangan istri pelapor untuk menghindari tagihan utang dari adiknya. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menerima laporan penculikan bayi dari seorang pria. Ia mengatakan bahwa bayinya berusia 2 bulan diculik oleh adik iparnya. Polisi kemudian mendatangi rumah terlapor di kawasan Kecamatan Makassar pada Kamis malam. Polisi mendapati bayi pelapor sedang bersama adik iparnya. Polisi membawa terlapor bersama bayi pelapor ke kantor polisi untuk pemeriksaan intensif. Namun setelah diperiksa polisi, ternyata kejadian sebenarnya bukan penculikan, namun istri pelapor sendiri yang menitipkan bayi ke adiknya. Tidak benar adanya penculikan terhadap anak saya, di mana saya membuat laporan tersebut karena informasi yang saya dapat dari istri saya tersebut mengatakan bahwa anak kami telah diculik, sehingga saya tidak mengklarifikasi kebenarannya dan langsung membuat laporan di mana kejadian. Sebenarnya yakni istri saya hanya menitipkan anak saya kepada saudari kandungnya untuk dijaga. Motif istri korban membohongi suaminya untuk menghindari utang kepada adiknya. Ayahnya melaporkan ternyata karena ibu kandungnya ini membuat cerita bahwa anaknya telah diculik oleh adiknya. Motifnya sendiri kan? Kalau motifnya saat kami tanyakan dari ibunya ini ternyata mempunyai hutang kepada adiknya sebesar 3.500.000 namun tidak berani menyampaikan kepada suaminya. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Takut diceraikan istri siri, seorang suami di Jember, Jawa Timur menculik bayi 7 bulan. Bayi tersebut dibawa paksa pelaku saat istri pergi bekerja dan korban dititipkan ke teman kosnya. Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak lagi peduli dengan rumah tangga mereka. Bayu Marta, warga Kalisat, Jember, Jawa Timur ini berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Jember, karena menculik anaknya sendiri. Pelaku yang sudah pisah rumah dengan istri sirinya ini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku mengaku nekat menculik bayi berusia 7 bulan karena takut diceraikan istri siri. Rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis lantaran masalah ekonomi. Kasus penculikan ini terjadi setelah istri pelaku menitipkan bayinya ketika pergi bekerja ke teman kosnya. Saat teman korban lengah, pelaku kemudian membawa pergi anaknya tanpa izin. Teman kos korban kemudian mengadukan aksi bawa paksa anak ini ke ibu korban. Khawatir dengan keselamatan anaknya, korban kemudian melaporkan suaminya ke polisi. Korban bekerja, anaknya diambil oleh suaminya, ini MD, inisial MD, yang kemudian dibawa lari atau dibawa di luar jangkauan dari ibu kandungnya. Korban bersama ibu kandungnya, Dersi Haryanti, warga Gelagah, Banyuwangi ini mendapat pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan pelaku mendekam di tahanan dan terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Polisi akhirnya menangkap penculik bocah yang menggadaikannya dengan 3 karung beras di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus penculikan yang sempat viral di media sosial tersebut terungkap berbekal rekaman kamera pengawas. Pelaku mengaku beras hasil penipuan dipakainya untuk makan dan dijual sebagian demi game online. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Betapa terkejutnya Nano ketika sejumlah anggota polisi masuk ke kamar dan mengganggu tidur pulasnya. Pemuda 27 tahun ini digerebek polisi di rumahnya di Jalan Mutiara Lestari, Kota Makassar, atas tuduhan menculik bocah dan menukarnya dengan beras. Mana berasnya? Bukan saya, Pak. Mana berasnya? Bukan saya, Pak. Meski sempat mengelak, namun polisi mendapati barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Polisi berhasil menangkap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Sempat terjadi kericuan kecil saat polisi menangkap Nano. Namun aksi ini dapat diredam dan pelaku digelandang ke Mapolrestabes Makassar. Pelaku akhirnya mengaku menculik anak dan menukarnya dengan beras untuk makan dan main game online. Uang beras yang diambil itu dikonsumsi dan dijual untuk modal bermain game online. Kami sedang mendalami terhadap pelaku ini apakah ada TKP lain. Seperti tadi saya sampaikan, apakah ada TKP lain yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini. Sampai sekarang memang ada beberapa laporan di daerah Makassar, di kota Makassar terkait penculikan anak. Sebelumnya bocah 10 tahun jadi korban penculikan. Korban ditemui pelaku saat bermain di pasar dekat rumah. Dengan iming-iming uang Rp15.000, pelaku ajak korban berkeliling kota dan mendatangi toko kelontong. Pelaku kemudian pura-pura membeli 3 karung beras dan menjaminkan korban kepada pemilik toko dengan dalih tak bawa uang. Penipuan terungkap saat pemilik warung bertanya kepada korban yang menangis dan mengaku tidak kenal dengan pelaku. Yang ngetok,